mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kita bisa menggunakan dua cara ya. Yang pertama menggunakan perkalian, yang kedua menggunakan pembagian. Nah, langsung saja yang pertama itu kita bahas menggunakan perkalian ya. Nah, artinya mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya dengan cara mengkalikan ya. Berarti kita nanti akan mengubah penyebutnya itu menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, jika tidak bisa, berarti itu kita harus menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara pembagian langsung ya. Nah, misalkan contoh, ini kita menggunakan cara yang perkalian ya, yang penyebutnya bisa diubah menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, 1/2. Nah, 2 itu kan bisa diubah menjadi 10 dengan cara dikalikan dengan 5 ya. Sama dengan 10. Nah, kemudian yang atas atau pembilangnya ini juga harus dikali dengan 5 ya, harus sama. 1 kali 5 itu sama dengan 5. Nah, sama dengan 5/10 itu pecahan desimalnya berapa? Nah, masih ingat kemarin untuk bentuk pecahan ya, untuk menulis pecahan desimal kita menggunakan tanda koma. Nah, sudah jelas berarti kita nanti menggunakan tanda koma. Kita pahami dulu konsepnya ya. Nah, perhatikan per 10 ya, per 10 sama kan? Nah, artinya kemarin kan satu angka di belakang koma ya. Berarti kalau per 10 ini berarti nanti di sini pasti ada satu angka. Nah, satu angkanya itu yang mana? Ya, dari pembilangnya yaitu 5 ya. Kemudian depan koma kita kasih 0 aja ya, karena sudah nggak ada. Nah, catatan ya, penting. Jumlah angka 0 pada penyebut berpangkat 10 dan seterusnya sama dengan jumlah angka di belakang koma pada pecahan desimal. Ya, misalkan ini kan 10, nolnya 1, berarti satu angka di belakang koma. Jika 100, nanti dua angka di belakang koma. Jika 1000, berarti 3 angka di belakang koma. Menyesuaikan ya, nolnya 3 berarti 3 angka di belakang koma. Nah, agar lebih paham kita latihan lagi dengan soal yang berbeda. Misalkan 26/25 sama dengan, nah 25 ini kan sudah lebih dari 10 ya, berarti tidak bisa diubah menjadi 10, kita bisa mengubah menjadi ya 100 dengan cara mengkali 4. Kemudian yang atas juga harus dikali dengan 4, harus sama ya, ingat harus sama. 26 kali 4 ya 104. Nah, 104/100 sama dengan, nah perhatikan berapa nolnya, ada berapa? 2 ya. Nah, kita tulis dulu komanya agar lebih mudah. Nah, ada 2 0, berarti pasti di belakang koma ada 2 angka, yaitu diambil dari pembilangnya, dari belakang ya, berikan dari 4 dan 0, 1, 2. Nah, pindahkan ke belakang koma, kemudian yang depan koma, tinggal sisanya ini kan 1 ya, tinggal tulis 1. Nah, jadi 1,04. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, misalkan 3/8 sama dengan diubah menjadi pecahan desimal ya. 8 tidak bisa diubah menjadi 10, tidak bisa diubah menjadi 100, berarti kita bisa mengubah menjadi 1000 ya, dengan cara mengkalikan dengan 125. Nah, ya kan? Selanjutnya hasilnya kan 1000. Nah, yang atas juga harus sama, dikalikan dengan 125. 3 kali 125 adalah ya 375, sama dengan, tulis komanya dulu ya. Perhatikan, ada berapa 0 sini? 1, 2, 3. Ada 3 0 ya. Berarti pasti di belakang koma nanti ada 3 angka. Angkanya dari ya pembilangnya. Berarti 375 tinggal dipindahkan 375. Kemudian depan koma 0 aja ya, karena sudah tidak ada lagi. Kalau ini kan tadi sisa 1 ya. Jumlah nolnya 2 tapi jumlah pembilangnya 3, berarti yang paling depan sisanya itu menyesuaikan ya. Nah, selanjutnya kita dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara bagian ya, artinya membagi pembilang dengan penyebut. Nah, berarti kan ini digunakan untuk penyebut yang tidak bisa diubah menjadi 10, tidak bisa diubah menjadi 100, tidak bisa diubah menjadi 1000, dan seterusnya. Berarti kita langsung membaginya. Nah, misalkan ada contoh 3/6. 6 kan tidak bisa diubah ya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Berarti kita langsung membaginya dengan menggunakan cara Prokapit. Nah, misalkan 3/6, itu kan artinya 3 dibagi 6 ya. Berarti 3 dibagi 6 itu bisa apa tidak? Tidak bisa ya, karena lebih besar 6. Kemudian kita tambahkan 0 di belakang 3. Nah, jika penambahan 0, itu kita harus menambahkan 0, nah, jelas ya.
Kemudian 30 bagi 6 dapat 5 ya. 5 kali 6 30, kurangkan hasilnya 0. Nah, berarti hasilnya 3 per 6 itu 0,5. Nah, misalkan contoh lagi ya, agar lebih paham. 5 per 9 sama dengan, nah kita menggunakan cara prokebit lagi pembagiannya, 5 dibagi 9. Nah, 5 bisa tidak dibagi dengan 9? Ya, tidak bisa ya, lebih besar dari 9. Selanjutnya kita tambahkan 0, ingat penambahan 0 harus disertai dengan 0, atau ditambahkan dengan 0, Nah, sekarang 50 bagi 9. Nah, kalau kalian hafal perkalian akan mudah ya, karena syarat dari pembagian prokabit itu bisa perkalian 9 dengan berapa yang mendekati 50. Nah, 9 kali berapa biar mendekati 50. Nah, 50 kan di antara ini ya, berarti kita ambil kali 5. Nah, seperti ini, 5 kali 9 itu 45, kita kurangkan hasilnya kan 5. Kemudian 5 tidak bisa dibagi dengan 9, kita tambahkan 0. 50 bagi 9 ya, dapat 5 lagi. 5 kali 9 itu 45, kita kurangkan hasilnya kan dapat 5, sisa 5 ya. 5 tidak bisa, tambahkan 0 lagi, bagikan 9, hasilnya kan 5. 5 kali 9 45, kita kurangkan hasilnya 5. Nah, ini kan 5 terus tidak ada habisnya ya. Kita bisa berhenti di sini. Kita bisa membulatkan ya. 5 ini menjadi 6, berarti hasilnya 0,56. Nah, selanjutnya misalkan 7 per 6, berarti kan 7 dibagi 6. Nah, dapat 1 kali 6 itu 6. Kita kurangkan ya, 7 kurangi 6 itu 1. 1 bisa tidak dibagi dengan 6 ya, tidak bisa, kita tambahkan 0. Nah, syarat penambahan 0 harus menambahkan 0, karena di sini sudah ada 1, berarti tinggal menambahkan komanya. Berarti kan 10 dibagi 6 dapat ya 1 kali 6 itu 6. Kemudian kita kurangkan 10 kurangi 6 itu berapa? Ya, 4. 4 bisa tidak dibagi dengan 6? Tidak bisa, kita tambahkan 0. 40 bagi 6 bisa, perkalian 6 yang mendekati dengan 40. Nah, 6 kali 6. Berarti kan sini 6 kali 6 itu 36. Kita kurangkan hasilnya 4. Tahu kan 4 dari mana? Ya. Nah, ini kan 10 kurangi 6 itu 4. Ini kan jadi dipinjam 1 kan jadi 3. 3 kurangi 3 0, nggak usah ditulis. Berarti kan 4 bagi 6 tidak bisa, tambahkan 0. 40 bagi 6 bisa, dapat 6. 6 kali 6 36. Kita kurangkan dan hasilnya 4. Nah, ini sama akan 6 terus, tidak akan selesai ya. Kita bisa mengambil dari sini saja. Kita bulatkan 6 ini menjadi 7 ya, berarti hasilnya 1,17. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa disampaikan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.